Hey yo, unfade, fade, pompadour, flat top. Jadi satu, kayak gini nih. Stop. Halo, gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue doain sehat-sehat ya. Oke. Dan di video ini gue akan menunjukkan bagaimana cara gue memotong ya, kayak tadi gue bilang, unfade, fade, pompadour, flat top. Jadi satu, oke? Kayaknya nggak usah berlama-lama, langsung aja gue ceritain bagaimana cara gue melakukannya. Nah, jadi di langkah pertama ini gue section dulu teman-teman. Gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dengan cara gue semprotkan air dan gue section atau gue bagi kayak gitu dengan sisir. Pastikan lurus ke belakang di bagian tengah-tengah antara rambut atas dan rambut bawah. Nah, kalau kalian perhatikan di situ pasti ada sudut. Nah, itulah yang menjadi patokan gue di bagian tengah-tengah. Lalu setelah itu gue buat baseline di sini dengan menggunakan teknik clipper overcomb. Dilanjut dengan guard nomor 2. Nah, jadi baseline-nya atau gue ngerjainnya di bagian samping dulu teman-teman. Jadi gue kerjain di bagian samping sisi kanan dulu, baru nanti gue balas di sisi yang lainnya, yaitu di sisi kiri. Oke, jadi gue tunjukin aja langkah-langkahnya. Nah, setelah pakai clipper overcomb, pakai guard nomor 2, lanjut gue buat bisa gue sebut baseline baseline, guideline teman-teman, guideline atau garis pemandu. Nah, di sini adalah patokan gue yang gue buat sebagai panduan, dimana di situ batas antara rambut habis dan gak habisnya ya teman-teman. Jadi di situ patokannya gue nanti akan buat fade-nya dan unfade-nya. Unfade-nya itu adalah ya akan tampak garis tanpa gradasi, sedangkan fade-nya ya gradasi hanya di bagian belakang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di video ini gue memadukan unfade dan fade untuk rambut di bagian samping dan belakangnya. Nah, langkah-langkahnya nih gue mau ceritain nih kira-kira kira-kira kayak gimana ya, kira-kira ya pokoknya simak aja ya sampai video ini berakhir. Dan gue terima kasih buat kalian yang menyimak sampai di sini, terutama nih buat kalian yang baru gabung di video ini dan channel gue. Kayak biasanya, iya benar, gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe teman-teman, karena gue yakin kalian pasti paham. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi guideline udah gue buat, ya udah gue buat gradasi hanya di bagian belakangnya aja teman-teman, dengan menggunakan guard nomor 1, guard nomor 0 atau no guard hanya di bagian belakangnya, dan garisnya tetap gue bikin tegas di bagian samping. Dan kalian bisa perhatikan di situ seperti biasanya gue membuat fade. Nah, kalau kalian pengen lebih detail lagi bagaimana cara gue buat fade, nih yang belum nonton video-video gue sebelumnya, cek deh, pasti kalian akan menemukan video-video gue sebelumnya tentang fade, tentang tutorial fade. Pokoknya tinggal kalian scroll ke bawah dan kalian sudah mendukung channel gue. Thank you. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini gue sedang shaving teman-teman menggunakan straight razor. Nah, disinilah area dimana gue buat unfade-nya, yaitu di bagian samping. Sedangkan di area belakang gue buat fade, atau kali ini fade-nya adalah razor fade. Nah, razor fade ini adalah fade favorit gue ya. Ya, betul, karena gue jarang banget pakai shaver, meskipun sebetulnya di barbershop gue ada shaver, tapi gue jarang pakai karena gue lebih menyukai dengan straight razor.
alasannya ya pasti kita punya alasan masing-masing. Alasannya lebih halus kalau menurut gue, dan nanti belakangan kan pasti gue kasih aftershave, dan itu merupakan sensasi yang sangat menyegarkan bagi gue saat di shaving dan diakhiri dengan aftershave. Oke, lanjut ke sisi sebelah kiri atau sisi yang lainnya. Di tahap pertama, ya benar, gue buat baseline atau garis dasar teman-teman. Nah, garis dasar ini adalah area di mana gue buat unfade dan fade-nya teman-teman. Nah, setelah garis dasar tadi gue buat pakai teknik clipper overcomb, gue sambung dengan guard nomor 2 kali ini menggunakan clipper super taper kesayangan gue. Nah, oke, lanjut. Kayaknya nggak jauh beda dengan step pertama tadi di sisi kanan. Sama halnya dengan di sisi kiri, gue lakukan hal yang sama. Jadi gue buat fade di bagian belakang dan unfade di bagian sampingnya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi pakai guard nomor 2 dulu sebagai baseline atau garis dasar. Kemudian gue buat garis sebagai guideline atau garis pandu. Dan gue menghilangkan garis itu supaya saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi atau fade teman-teman. Nah, saat menghilangkan garis itulah gue menggunakan guard nomor 1, guard nomor setengah, dan no guard atau nggak pakai guardnya. Nah, teman-teman ini pasti ada yang nanya, lah levernya gimana Bang? Lever itu adalah tuas ya teman-teman, tuas yang ada di clipper. Nah, kalian pasti tahu tuasnya kan, nah itu kita sebutnya lever. Nah, untuk open dan close itu levering. Nah, gue biasa menggunakan levering open dan close atau buka tutup atau naik turun kayak gitu aja lah. Jadi nggak ada lever setengah gue. Jadi gue cuman pakai open dan close. Nah, saat kapan gue pakai? Ya saat gue butuhkan aja. Pokoknya gue tahu nih, gue buat garis. Nah, gimana caranya garis itu hilang? Ya udah, levernya tinggal kita mainkan. Kapan kita butuh lever open, gue open. Kapan gue butuh lever close, ya gue close. Kayak gitu teman-teman ya. Lanjut ke langkah berikutnya, gue shaving di rambut yang tersisa. Nah, yaitu rambut bagian belakang dan rambut bagian samping. Kali ini gue gunakan straight razor di bagian samping dan belakang. Seperti itu. Nah, jadi kali ini di bagian sampingnya gue buat unfade dan belakangnya fade. Nah, makanya di situ video ini gue kasih judul kayaknya banyak banget lah ya. Ada unfade, fade, pompadour, dan flat top. Nah, itu gue coba gabungkan. Nah, nanti untuk hasilnya teman-teman boleh komentar ya. Bahkan kalian bisa kasih saran dan kritik nih buat gue nih. Karena saran dan kritik dari kalian itu sangat gue perlukan teman-teman, untuk sebagai bahan pembelajaran dari kalian untuk gue, supaya channel gue ini semakin berkembang. Dan mudah-mudahan video-video yang gue buat pun akan bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai di sini. Bener-bener gue ucapin terima kasih banyak buat kalian. Dan lagi ya, gue ingatkan lagi ya, buat kalian yang baru gabung di video ini atau di channel gue ini, ya benar, kayaknya gue nggak perlu mengingatkan lagi kepada kalian untuk mengetik tombol like. Kayak gue kebanyakan ngomong kayak gini ya. Ya udah deh, gue yakin kalian pasti paham, oke? Dan mohon maaf juga ya kalau gue ngomongnya agak belibet dan kurang jelas. Pokoknya kalian kalau gak paham atau kurang jelas, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar teman-teman. Ya, mohon maklum lah ya, namanya gue kan tukang cukur yang ingin mencoba menjadi YouTuber. Oke, seperti itu. Nah, lanjut gue ceritain ke langkah berikutnya. Jadi setelah gue potong rambut bagian samping dan belakang tadi, gue lanjut dengan merapikan rambut bagian atas teman-teman, dengan section yang biasa gue lakukan untuk membuat classic cut. Nah,
Buat kalian nih yang pengen lebih detail lagi bagaimana cara gue melakukan potongan rambut atas tentang classic cut, boleh tuh kalian cek juga video-video gue yang lainnya tentang classic cut. Dan gue udah buat playlistnya, jadi kalian bisa cek playlist gue atau cek video di playlist gue tentang classic cut di situ teman-teman. Jadi sudah gue bahas tentang bagaimana cara gue motong rambut bagian atasnya. Saat itu gue buat video with hairstyle. Pokoknya cek aja ya di playlist gue karena gue udah buat playlistnya. Nah, setelah gue potong tadi pakai gunting rambut bagian atas, kali ini gue butuh keringkan menggunakan hair dryer teman-teman. Supaya apa? Supaya gue tahu bagaimana sih karakter rambut aslinya, dan gue arahkan seluruhnya ke arah belakang, cenderung ke tengah. Karena nanti di bagian tengahnya akan gue buat flat, sedangkan di bagian depannya gue buat pompador teman-teman. Jadi gue padukan antara flat top dan pompador, tapi bisa disebut juga wave sih. Pokoknya kalian simak aja ya sampai video ini berakhir. Dan pokoknya kalian bisa komentar apa aja di kolom komentar. Gua bener terima kasih buat dukungan kalian, support kalian. Gua bangga dengan kalian. Oke, nah kalian bisa perhatikan kali ini gua menggunakan teknik clipper overcomb teman-teman. Nah di langkah ini saat gua pakai clipper overcomb ini gua usahakan di rambut bagian tengah itu flat teman-teman, supaya gua dapet model flat topnya. Jadi perhatikan deh, gua sorry ada motor lewat. Ya jadi karena gua rekaman di pinggir jalan, kadang-kadang memang ada motor lewat. Mohon kalian bisa pahami itu. Nanti ya kalau gua udah punya studio, mungkin suaranya akan lebih bombastis lagi. Oke. Ya kita lanjut. Di bagian tengah gue pengen dapetin flatnya. Jadi patokannya adalah tulang tertinggi, pokoknya tulang kepala tertinggi, atau kalian bisa raba tuh kalau posisi tegak di situ akan ada tulang terluar, bisa bilang terluar atau tertinggi. Nah itu jadi patokan gue untuk membuat flatnya teman-teman. Dan gue nggak mau terlalu pendek di bagian tengahnya karena gue nggak mau terlalu habis, supaya model gue ini tetap bisa pede tetap bisa pede walaupun sedikit ekstrim ya, karena di bagian sampingnya unfit, belakangnya fit, atasnya flat top, depannya gue bikin pompador. Gue rasa ya mungkin untuk kalian yang beraktivitas kantoran atau sekolahan, gue nggak menyarankan model ini. Jadi video ini hanya untuk ya gaya-gayaan gue aja kali ya, memadukan atau challenge buat gue. Mumpung ada model yang bisa gue atak-atik rambutnya, makanya gue berinisiatif untuk membuat kali ini adalah ya tadi yang gue gabungkan unfit, fit, flat top, and pompador. Oke. Nah sudah hampir jadi. Nah ngomong-ngomong di video sebelumnya ada tuh pertanyaan, bang kenapa lo selalu pakai gunting sasak bang? Ya betul, gue nyebutnya ini gunting sasak. Kalian juga bisa sebut ini gunting menipis atau thinning scissor, blending scissor, apapun itu, yang penting lo tahu apa fungsinya dan apa tujuannya. Nah kenapa gue selalu pakai gunting sasak? Ya tergantung tujuan gue. Gue bisa membuat ujungnya bertekstur lebih tipis atau ya kayak gimana. Yang penting apapun alat yang lo pakai, lo harus tahu apa itu fungsinya dan apa tujuannya. Kayak gitu aja sih. Jadi nggak harus juga, ada beberapa model rambut yang nggak harus pakai gunting sasak, ada juga yang mengharuskan pakai gunting sasak. Kayak gitu aja sih. Yang penting kuncinya adalah kita tahu alatnya, kita tahu fungsinya, dan kita tahu tujuannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi mentang-mentang gue pakai gunting sasak, gue harus pakai gunting sasak, enggak juga. Yang penting itu tadi ya kuncinya yang lo harus paham. Kita tahu alatnya, tahu fungsinya, dan tahu tujuannya untuk apa. Kayak gitu aja ya teman-teman ya. Makanya gue tadi pakai gunting sasak karena tujuan gue pengen
supaya ujung rambutnya itu bertekstur teman-teman. Makanya gue gunakan gunting sasak. Oke, jadi gue sebut gunting tadi gunting sasak. Next, ke akhir langkah kayaknya, akhir stepnya. Jadi oke, ke skip karena sorry, waktu styling ternyata memori gue habis dan ya gue nggak bisa jelaskan bagaimana gue styling. Yang penting gue kasih tunjuk ke kalian yang tadi before dan ini afternya. Oke. Dan gak jauh beda bagaimana stylingnya. Kalau potongannya udah pas, pasti stylingnya nggak susah. Seperti ini contohnya, model unfit, fit, flat top dan pompador. Oke, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Sampai jumpa. Bye.